Satu di antara program kerja dari Himakom pada semester ini. Dan kita beri aplaus dulu untuk Himakom yang dikomandoi oleh Saudara Adit. Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan dengan orientasi karir di masa depan. Jadi adik-adik sekalian, kalian harusnya beruntung bisa sedari awal sudah diingatkan makna penting pengembangan karir oleh pengurus Himakom. Keberhasilan kalian di masa mendatang tidak lepas dari proses yang kalian lakukan hari ini. Nah, di mana proses itu jika dilakukan dengan baik, maka insya Allah ke depan kalian menjadi bagian atau kelompok-kelompok yang sukses di masa depan. Ketika saya kuliah di UNAS, saya mengamati bagaimana pola belajar, pola interaksi dari kawan-kawan saya. Kebetulan saya berkelompok dengan orang-orang yang suka belajar, tapi juga menikmati hidupnya sebagai mahasiswa. Tapi ada memang mahasiswa itu yang gak care dengan kuliah, yang gak care dengan seminar, yang gak care dengan organisasi. Sampai hari ini, sorry to say, geng saya itu sudah, ini dalam konteks karir ya, saya kaitkan dalam konteks karir. Geng saya hari ini, saya sudah di usia muda menjadi wakil dekan, mungkin wakil dekan termuda di UNAS, dan rata-rata wakil dekan muda di Indonesia, karena untuk jabatan wakil dekan jenjangnya sangat panjang. Saya menjadi wakil dekan di fakultas terbesar yang ada di UNAS. Dua kawan saya menjadi direktur di perusahaan media juga. Kemudian kawan saya yang menjadi pejabat publik, ada yang jadi anggota dewan di usia yang relatif muda. Ini saya sambil sharing ya, ini karena kita bicara karir. Tapi ada geng sebelah yang hanya kerjanya main saja, menghabisi fasilitas keluarga. Sampai hari ini bahkan ada yang S1-nya nggak lulus-lulus. Jadi beban keluarga, tidak punya pekerjaan, sekalipun punya pekerjaan, sorry to say, kelas rendahan, hanya pekerjaan kasar saja. Dan sama sekali suram hidupnya. Nah, dari pengalaman ini saya ingin berbagi kepada kalian. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin berhasil, maka dimulai sedari kalian menjadi mahasiswa. Halo. Poinnya adalah kalau kalian mau sukses, mulai sedari mahasiswa. Berproses dengan baik. Saya kenal Rizky itu sebagai koordinator kelas, anaknya rajin sekali. Karena itu dia hari ini udah jadi team leader di usia muda dan di bidang training and development departemen yang ngajarin orang. Nah, itu contoh senior kalian yang seperti itu. Clear ya? Poinnya saya bicara untuk menyadarkan kalian bahwa every dream has a price. Ya, setiap mimpi itu ada harga yang harus dibayar. Gak bisa kita tidur, kita sukses. Proses itu harus dilakukan. Dan hari ini Himakom dengan komandannya Adit itu sudah memfasilitasi, membuka kesadaran kalian bahwa ada hal yang harus dipersiapkan untuk keberhasilan kalian mendatang. Dengan apa? Ya, dengan skema pengembangan karir, peluang karir dan seterusnya. Juga ada magang di sini yang mudah-mudahan peluang itu bisa nanti dikoneksikan dengan latar belakang atau perusahaan daripada narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini.
Logikers, hari ini Logic Communication Program hadir sebagai pembicara dalam talk show bertemakan Explore Your Career Opportunities yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Acara ini diselenggarakan di Cyber Auditorium Universitas Nasional. Dalam acara tersebut juga ada agenda peresmian kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam kolaborasi magang MBKM, penelitian dan pelatihan bersertifikat. Sebenarnya memang yang pertama, setiap orang tuh biasanya punya value-nya masing-masing. Benar. Ya, kalau saya mempelajari, saya punya yang namanya career why sendiri dalam bekerja, dalam hidup. Ya, jadi saya punya alasan. Why-nya, apa sih why saya ketika saya hidup, ketika saya bekerja? Itu saya pengen bermanfaat untuk banyak banget orang. Saya pengen bantu banyak banget orang. Dan alhamdulillahnya, keterima di Departemen Training and Development, yang mana di situ saya bisa ketemu banyak orang, bisa bantu orang, bisa juga ngembangin orang, bisa sharing ketemu banyak orang baru di sini. Kita baru lulus baru pikiran mau kerja apa, gitu ya. Minggu lalu saya sharing ke teman-teman, ya semester 2, semester 4, juga semester 6, saya tanya, kalian kalau lulus mau jadi apa? Nah, ada yang bisa ngejawab, ada juga belum tahu sih Kak. Yang ini aja jujur salah jurusan masuk sini gitu ya. Ada yang rasa salah jurusan? Makanya mungkin banyak lah, cuma kan yang mau ngaku aja. Nah, kalau saya bagus, bisa jadi kuliahnya ya menurun. Itu terjadi, di tim saya juga kayak gitu. Ya, ada yang magang karena asik magang, dia sampai kadang lupa bahwa dia lagi ada jam kelas. Gitu ya teman-teman, mungkin di sini ada temannya nih. Ya kalau nggak salah ya. Nah, ada yang temenan nih sama anak-anak tim saya nih, ada pacarnya juga di sini nih kalau dulu saya pertama tuh kalau nggak salah, seingat saya tuh saya pilih kerja dulu. Di semester akhir saya baru berorganisasi. Terima kasih Rizky ya dan teman-teman semua. Alhamdulillah tadi sudah diselenggarakan, dilaksanakan MOU antara Universitas Nasional dengan Logic Communication Program. Nah, sedikit saya ceritakan, kalau bisa dibilang kita ini menyingkat disebut LCP ya, Logic Communication Program LCP, itu adalah unit dari bagian kita punya bisnis di bidang PR ya, agensi PR, itu PT Logika Komunikasi Bersama. Itu ada yang bergerak di bidang konsultan PR, ada juga yang LCP gitu ya. LCP ini lebih memfokuskan kepada bisnis training PR, jurnalistik, multimedia dan broadcast. Yang satu lagi kita ke media. Kita punya yang namanya logicnews.id dan juga kita punya itu podcast Logika Bicara dan juga Auto-Up. Nanti mungkin minta tolong teman-teman yang hadir di sini untuk bisa bantu kami untuk bisa subscribe mungkin ya. Boleh dikatakan saya 20 tahun lebih sebagai wartawan itu hampir setiap harinya bersinggungan dengan teman-teman PR ya. Betul. Baik itu perusahaan maupun pemerintah. Itu saling beririsan antara pekerjaan wartawan dengan pekerjaan media. Satu sama lain saling membutuhkan. Kami sebagai media wartawan membutuhkan PR pun sebaliknya membutuhkan kami untuk mengekspos atau mempublikasikan citra perusahaan tersebut. Nah dari situlah setelah saya 20 tahun baru 5 tahun belakangan saya mencoba untuk gitu ya terjun ke dunia PR yang memang ternyata tidak semudah yang saya bayangkan gitu ya. Ternyata pekerjaan PR itu tidak mudah, beda dengan wartawan yang memang pekerjaannya adalah bagaimana mencari berita, bagaimana menulis berita, bagaimana bisa membuat masyarakat itu memahami apa yang kita sampaikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan positif gitu, yang berita-berita positif.
Yang kedua, edukasi pastinya ya, informatif dan juga bisa membuat akibat dari pemberitaan media itu dunia ini bisa goncang gitu misalnya kita. Betul, betul, ya. betul. Sepakat ya? Sepakat. Banyak pemimpin-pemimpin dunia gitu ya. Iya. Bisa turun gara-gara media Iya, gitu. betul. Bahkan juga perusahaan bisa tutup gara-gara pemberitaan media. Iya, betul. Disitulah peran daripada PR untuk bisa membantu bagaimana membangun citra perusahaan melalui media seperti itu mungkin. Apa sih namanya, pekerjaan-pekerjaan yang sehari-harinya itu bersentuhan dengan media, terutama media. Karena saya basicnya adalah seorang wartawan media, makanya saya tahu banget bagaimana PR harus melakukan sesuatu untuk bisa membuat media itu menyampaikan hal positif, citra positif ke perusahaan. Nah itulah seperti itu. Jadi semua pekerjaan PR itu ujung-ujungnya adalah publish di media, gitu kan? Apapun yang kalian kerjakan, bila goalsnya tidak sampai ke media, tidak sampai ke publik, tidak akan sukses, KPI tidak akan capai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya dia itu harus memiliki wawasan luas. Karena gini, PR itu tidak hanya sekedar bikin program kreatif, tapi juga harus pandai bergaul. Ketika bergaul, dia harus bisa menyampaikan hal-hal yang isunya lagi ramai, misalkan isu kasus Vina gitu kan, contoh. Itu kan dia harus paham betul. Ketika dia berkomunikasi dengan wartawan, ketika dia berinteraksi dengan wartawan, dia harus bisa memahami isu yang sedang hangat. Setiap posisi pasti punya tantangan masing-masing ya. Untuk di HR sendiri, HR itu pada umumnya daripada pun ataupun perusahaan lain itu adalah menjembatani gitu ya, menjembatani antara perusahaan ke karyawan di kantornya gitu ya. Jadi kita berdiri di dua kaki gitu. Nah, hal apa sih yang sulit sebagai seorang HR itu adalah gimana cara kita mengkomunikasikan mungkin ya ketika ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang mungkin tidak sejalan atau tidak sesuai dengan keinginan karyawan. Yang kita lagi rame gitu ya, ada tapera. Iya betul, ada tapera lagi rame. Ada tapera itu ya, pasti orang-orang gitu ya, karyawan-karyawan pasti nanya kayak, kenapa sih harus ada tapera, nanti gimana tapera dan sebagainya. Nah itu gimana seorang HR bisa mengkomunikasikan itu ke karyawannya, gitu, ke karyawan, ke teman-teman kantornya, menyampaikan bahwa apa sih tapera itu sebenarnya, fungsi dan sebagainya. Tapi ini masih contoh ya, karena belum bersih. Iya betul. Mungkin contoh lainnya undang-undang cipta kerja gitu ya, jadi pokoknya hal yang untuk saya menjadi tantangan itu gimana cara menjembatani antara kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan gitu. Ini kita mulainya dari CV dulu ya, karena sebelum masuk itu kita ada CV. Nah, jadi dipersiapkan CV-nya teman-teman itu semenarik mungkin teman-teman tahu sekarang ada CV itu ada beberapa model CV gitu ya, ada yang model kreatif yang ada foto, kemudian ada rincian rangkuman diri dan sebagainya itu, dan ada juga CV ATS gitu ya, yang sekarang memang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena lebih memudahkan recruiter untuk mencari atau membaca dari CV personel tersebut gitu. Nah kemudian apa sih yang perlu diperlukan di CV tersebut supaya recruiter itu mudah gitu, mbak tahu gitu si karyawan itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan nama jelas, ya, nama jelas, kemudian identitas diri seperti tanggal lahir itu masih diperlukan juga karena mungkin ada beberapa posisi yang memerlukan batasan umur itu bisa jadi gitu ya. Jadi kemudian alamat lengkap, alamat email dan nomor handphone ini dipastikan jangan sampai salah karena untuk memproses selanjutnya itu recruiter pasti akan melihat email dan nomor HP itu gitu ya. Kemudian di situ juga dicantumkan rangkuman diri teman-teman gitu ya, rangkuman dirinya secara singkat, saya siapa, lulusan mana, saya memiliki ahli apa, ini secara singkat gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan pendidikan tidak perlu sampai dari TK, SD, SMP itu tidak perlu gitu ya, masuk ke pendidikan lahirnya aja gitu. Jadi langsung misalnya S1 Universitas Nasional Ilmu Komunikasi, nah ya gitu, itu akan lebih memudahkan karena
menuliskannya itu dari tahun terbaru ke tahun yang Paling lama. Gimana Logikers? Insightful banget kan pengalaman yang di-share sama Mas Amril? Buat para Logikers yang ingin berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan atau seminar public relations dan jurnalistik, bisa nih langsung aja cek di Instagramnya Logic Communication Program.